Ini benar kelas 7A ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca doa terlebih dahulu, membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Nihil. Baik, bagus sekali. Baik anak-anak. Bentar. Coba kalian perhatikan benda-benda yang ada di sekitar kalian yang ada di kelas ini. Kalian melihat apa saja? Papan tulis, aula, meja, nyapu, oh nyamuk, semut. Nah, perbedaan antara aula dan papan tulis itu apa? Benda mati. Nah, itu ialah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu makhluk hidup dan benda mati. Dengan tujuan pembelajaran yaitu anak-anakku ini dapat mengidentifikasi makhluk hidup dan benda mati melalui pemecahan masalah, kemudian menjelaskan ciri-ciri dan perbedaan makhluk hidup dan benda mati, kemudian menyajikan hasil analisis dalam diskusi dan juga presentasi. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau memberikan pemanasan terlebih dahulu mengenai makhluk hidup dan benda mati. Jika Bu Guru menyebutkan satu objek, nah itu kalau termasuk makhluk hidup kalian tepuk 2 kali, kalau itu termasuk benda mati kalian tepuk 3 kali. Ya. Sudah siap? Ya. Pohon. Makhluk hidup 2 kali, benda mati 3 kali. Ya. Ayo konsen ya, fokus. Pohon. Cacing. Makhluk hidup 2 kali. Mbak Salisa salah. Nanti setelah pembelajaran Ibu kasih sesuatu buat Mbak Salisa. Nah, kalian udah panas nih, udah fokus. Sekarang Ibu mau memberikan soal untuk pengetahuan awal kepada kalian. Soalnya 5 saja, dikerjakan secara mandiri ya. Ya. Ibu kasih waktu setengah menit. Ini bukan. Terima kasih. Isi ya namanya. Sudah? Wow. Udah. Ya, teman-teman itu kok batu buang lagi. Apa-apa, kan ini untuk mengetahui pengetahuan awal, gak apa-apa, kan di aula kan mengetahuinya seperti itu. Mohon maaf ini, nah, ada kesalahan dalam ini penampilan PPT ya. Nah, kemudian sekarang kalian baca fenomena berikut dalam hati ya. Kalian baca fenomena ini, yaitu robot anjing yang memiliki kemampuan berjalan, kemudian melompat, merespon suara, kemudian dia dapat otomatis berjalan menuju tempat pengisian dayanya secara mandiri. Sedangkan perbedaannya di pojokan itu ada kaktus yang hanya diam dan tidak bergerak. Nah, ini kalian akan melakukan penyelidikan awal, dengan mendiskusikan bersama kelompok mengenai fenomena tersebut. Satu kelas ini Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Ini dikerjakan secara berkelompok.
Mengenai fenomena tersebut ya, isikan nama anggotanya terlebih dahulu. Nah, dari permasalahan dari fenomena tadi itu apakah robot anjing itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Nah, kalian diskusikan di dalam LKPD tersebut, diisikan menurut kelompok kalian robot anjing itu termasuk makhluk hidup atau tidak? Karena dia punya batu. Batu apa? Batu bara? Batu baterai. Nah, untuk bilang Ibu kasih waktu 1 menit untuk pengerjaan. Iya. Jika ada yang kesulitan bisa ditanyakan ya. Ya, apa yang sudah kalian ketahui tentang fenomena yang sudah kalian baca tadi. Kemudian apa pertanyaan yang ada di kepala kalian yang ingin kalian pertanyakan ketika sudah membaca fenomena robot anjing dan juga kaktus yang hanya diam. Kerjakan pada fase 3 saja ya. Setelah fase 2 selesai, lanjut ke fase 3, mengisi tabel. Sudah pada fase 2? Ya, diisi. Ini Ibu sudah berikan contoh, jadi ini bisa diisi yang bagian kosong-kosong saja. kenapa robot termasuk benda mati? Padahal dia bergerak. Apaan siapa sih ini? Silakan duduk ke tempatnya. Terlambat ya, nanti dapat skor dari sekolah. Mana ya, yang ini tuh diisi tabelnya, yang kosong-kosong itu diisi karena Ibu sudah memberikan contoh. Ini memberikan contoh. Duh, robot anjing memerlukan nutrisi. Memberikan nutrisinya karena apa? Ini kondisi nyatanya di objek gimana? Karena berupa energinya berupa dari listrik. Seperti itu. Isikan kalau sudah bisa dikumpulkan ini ya ke guru. Apakah robot itu tersusun atas sel? Dan apakah robot itu berkembang biak? Tanaman tuh mengeluarkan zat apa racun? Mengeluarkan apa? Yang kita hirup ini? Oksigen. Iya. Sakit ya, Dek Pak ya? Tidak. Sudah? Sudah. Ini sudah. Oke, dikumpulkan ya kembali. Kalian masih ingat pertanyaannya kan? Menurut kelompok Bapak Iza, tadi ya robot anjing itu termasuk makhluk hidup apa tidak? Tidak. Termasuk apa berarti? Benda mati. Mengapa? Nah, apakah benda yang bisa bergerak pasti makhluk hidup? Iya. Ya betul, karena makhluk hidup itu memiliki beberapa ciri seperti bernafas, tersusun ya, melakukan respirasi, melakukan biak, ekskresi, dia melakukan ekskresi juga. Nah, robot itu memang bisa bergerak, tetapi dia itu tidak memiliki semua ciri kehidupan. Jadi disebut makhluk hidup ketika dia itu
memiliki ciri kehidupan. Semuanya, bukan hanya satu ciri kehidupan saja. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? tidak. Nah, Ibu Guru mau bertanya apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Benda mati hidup, makhluknya hidup dan benda mati. Betul sekali. Sekarang Ibu Guru mau memberikan tugas rumah kepada kalian, yaitu mengamati satu makhluk hidup dan satu benda mati, kemudian tuliskan ciri-cirinya. Oke, Bu. Nanti kita bertemu pada pertemuan selanjutnya, kita membahas dan menyelidiki lebih lanjut mengenai ciri-ciri dari makhluk hidup. Kenapa robot anjing itu disebut sebagai benda mati, lebih lanjut lagi tentang ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan sangat baik dan sangat bersemangat juga. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.